Nah, perkembangan teknologi khususnya smartphone saat ini sangat cepat. Jika melihat 10 tahun ke belakang, handphone yang dulunya hanya sebagai alat komunikasi, sekarang telah berkembang menjadi alat multifungsi. Nah, karena perkembangan itu juga smartphone saat ini sudah menggantikan peran dari berbagai gadget, salah satunya kamera digital. Dan tidak dapat dipungkiri penjualan dari kamera digital selama beberapa tahun belakangan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, terutama untuk kategori compact kamera. Nah, timbul pertanyaan untuk kita, apakah smartphone atau kamera smartphone saat ini sudah dapat menggantikan fungsi dari kamera digital? Dan apakah kualitas dari kamera smartphone sudah dapat mengimbangi atau bahkan melebihi kualitas dari foto dan video dari kamera digital? Nah, di video kali ini saya akan mencoba membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita akan melihat dulu 3 elemen utama dalam hal pengambilan gambar dari smartphone. 2 elemen pertama merupakan hal umum juga yang didapati pada kamera digital, yaitu lensa dan sensor. Nah, untuk sensor sendiri, perbedaan dari kamera digital dan smartphone adalah sensor dari kamera smartphone berukuran lebih kecil dari kamera digital. Di kamera digital sendiri ada kamera yang berukuran 1 inch sensor, kemudian micro four third, APS-C, full frame, kemudian medium format. Sedangkan ukuran sensor dari kamera smartphone saat ini sangat kecil. Nah, karena sensor yang kecil ini membuat kamera dari smartphone tidak begitu baik untuk digunakan pada kondisi low light. Biasanya ketika kamera smartphone digunakan untuk kondisi kurang cahaya, akan muncul noise yang mengakibatkan kualitas gambar menjadi berkurang. Hal ini tentu berbeda dengan kamera digital yang memiliki sensor yang lebih besar yang memungkinkan proses pengambilan gambar pada kondisi kurang cahaya. Elemen kedua yang berikutnya yaitu lensa. Berbeda dengan lensa smartphone yang tidak dapat ditukar seperti kamera digital memiliki kemampuan untuk dapat menukar lensa atau dapat mengganti lensa sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika kalian ingin mengambil foto landscape di kamera digital, kalian tinggal mengganti lensa kalian dengan lensa wide. Kemudian jika kalian ingin mengambil foto portrait, kalian dapat menukar lensa kalian dengan kamera telefoto. Jadi intinya kamera digital memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk dapat menentukan sendiri jenis gambar yang diinginkan dengan kemudahan mengganti lensa. Nah, berbeda dengan kamera smartphone yang hanya terbatas pada satu jenis lensa saja, karena menyesuaikan dengan ukuran sensor kamera yang sangat kecil. Nah, ukuran sensor yang kecil ini menjadi keunggulan tersendiri bagi smartphone, di mana para produsen smartphone saat ini sudah mulai menggunakan beberapa kamera untuk dapat mengimbangi kualitas dari kamera digital. Seperti handphone saat ini memiliki 4 kamera yang tertanam di bodi smartphone ini. Jadi dapat dipastikan jika sebuah smartphone memiliki misalnya 4 kamera, maka dapat dipastikan smartphone tersebut juga memiliki 4 sensor di balik lensa tersebut. Namun demikian, untuk masalah kualitas sensor dan lensa dari kamera smartphone memang dapat dikatakan belum cukup baik. Maka kamera smartphone mengalami kesulitan jika akan bersaing dengan kamera digital yang memiliki ukuran sensor yang lebih besar. Sehingga muncullah elemen ketiga yang mampu meningkatkan performa dan kualitas dari gambar kamera smartphone, yaitu computational photography. Nah, computational photography merupakan teknik yang memanfaatkan prosesor dari smartphone untuk memproses hasil dari kamera smartphone tersebut agar supaya terlihat memiliki kualitas yang sangat baik. Jadi para produsen smartphone membuat algoritma yang mampu membuat smartphone mereka secara otomatis meningkatkan kualitas foto dan video dari kamera smartphone mereka. Misalnya contoh, jika hasil foto dari kamera smartphone memiliki noise yang tinggi, maka dibuatlah algoritma yang digunakan untuk mengurangi noise tersebut. Kemudian setelah dimasukkan algoritma pengurang noise, maka dimasukkan juga algoritma untuk mempertajam kembali hasil foto dari kamera smartphone. Sehingga hasil foto dari kamera smartphone cenderung terlihat lebih tajam dari kamera digital. Nah, hal tadi hanya merupakan contoh kecil dari berbagai macam teknik computational photography yang diterapkan pada smartphone. Contoh lain juga, di kamera smartphone terdapat fitur portrait yang dapat membuat background yang ada di belakang subjek terlihat lebih blur, sehingga terlihat mirip dengan hasil dari kamera digital. Namun perlu diingat bahwa jika di kamera digital, background yang terlihat blur itu merupakan hasil dari optik dari lensa. Sedangkan untuk kamera smartphone, hal tersebut dicapai dengan metode digital. Jadi masih terdapat ketidaksempurnaan ketika prosesor menggunakan mode portrait tersebut. Bahkan pengaplikasian teknologi ini tidak terbatas hanya pada fitur foto saja. Pada iPhone 13 bahkan fitur ini sudah mampu digunakan pada mode video.
Nah, kembali lagi ke pertanyaan awal tadi. Sudahkah kamera smartphone dapat menyaingi kamera digital saat ini? Nah, secara performa, kamera smartphone dapat dikatakan sudah mulai mendekati kualitas dari kamera digital. Namun tetap masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal algoritma yang digunakan oleh smartphone. Kemudian, ukuran sensor dari kamera smartphone masih merupakan hambatan terbesar yang masih harus dipercayakan para produsen smartphone agar dapat mampu menyaingi sensor yang lebih besar dari kamera digital. Memang saat ini ada beberapa smartphone yang sudah memiliki sensor yang lebih besar, seperti Sony Xperia One yang memiliki sensor 1 inch. Namun tetap saja ukuran sensor 1 inch tadi masih terbilang kecil bahkan untuk ukuran kamera digital APS-C pemula. Namun pilihan tentu saja kembali lagi kepada para konsumen. Mungkin bagi sebagian orang merasa lebih nyaman dalam hal mengambil foto dengan menggunakan smartphone karena hanya cukup dengan sekali menekan tombol, kalian sudah dapat menghasilkan foto yang berkualitas, kemudian dapat langsung diupload di sosial media mereka. Bagi mereka itu merupakan kamera yang sempurna. Dan itu merupakan hal yang sah-sah saja. Dan mungkin juga ada para konsumen yang lebih menginginkan ketika mengambil foto ataupun video, kita dapat melakukan proses editing terlebih dahulu untuk dapat meningkatkan hasil dari kualitas foto dan video yang sudah diambil oleh kamera kita. Atau bahkan para profesional fotografer dan videografer yang masih memerlukan untuk mengatur secara manual foto dan video dari kamera mereka. Nah, untuk tipe konsumen inilah kamera digital masih tetap diminati. Pilihan kemudian diberikan kembali kepada kalian para konsumen. Apakah kalian lebih menginginkan kamera smartphone yang mengutamakan kemudahan dalam pengambilan gambar, ataupun kalian yang menginginkan kualitas lebih dari sebuah foto dan video, maka kamera digital merupakan pilihan yang tepat. Nah, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian merasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Okay.